Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Purna yang berjudul Jaga Malam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Setelah 1 tahun bekerja di rumah sakit, Purna pun memutuskan pindah ke salah satu kantor yang berada di kota Melawi. Seiring berjalannya waktu, Purna pun mulai bekerja. Setelah 1 minggu, Purna mulai bekerja. Ketika Purna sedang berada di rumahnya, Purna pun mencoba tidur. Kamar Purna sendiri berada di lantai 2. Pada saat itu, Purna dimimpikan sosok Hima. Di dalam mimpinya, ketika Purna bertemu dengan sosok Hima, sosok itu duduk di samping Purna dengan rambut yang terurai, dan sosok itu mengatakan, "Aku rindu." Seketika Purna pun terbangun. Ketika Purna terbangun, tiba-tiba Purna sudah berada di lantai bawah. Purna pun bingung di situ. Purna berkata dalam hati, "Kat, aku tadi tidur di lantai 2. Kenapa tiba-tiba bisa pindah ke lantai 1?" kata Purna. Dan kondisi Purna pada saat itu tidak memakai celana. Padahal sebelum tidur, Purna menggunakan celana pendek. Tapi anehnya, celana Purna sudah tidak ada. Purna hanya menggunakan celana dalam. Pada suatu malam, ketika Purna tengah jaga malam, Purna ketika itu sedang duduk di loket pelayanan. Ada beberapa orang yang mengatakan kepada Purna, di loket pelayanan ada satu sosok perempuan yang ada di situ. Tapi sosok perempuan ini tidak usil. Purna pun merasakan di ruangan itu hawa sudah sangat berbeda. Saat Purna jaga malam, tong sampah yang semula diletakkan di tempatnya, tiba-tiba tong sampah itu seperti ada yang membanting dengan sendirinya. Pada saat itu, Purna belum berani untuk mengecek ruangan, karena Purna di sini masih belum mengenali satu-satu ruangan yang ada di situ. Setelah pagi, Purna pun baru mengecek. Tong sampah sudah sangat berserakan. Sampah di mana-mana berhamburan. Purna pun berpikir, kalau misalnya ada kucing atau tikus, sangat tidak mungkin. Karena sebelumnya Purna sudah mengetahui tong sampah tersebut sangat besar. Dan pada saat malam itu, tidak ada hewan seperti kucing dan tikus yang ada di situ. Purna pun hanya menganggap itu sebagai hal biasa. Ada juga cerita yang beredar bahwasannya bel kantor sering sekali berbunyi dengan sendirinya. Baik siang maupun malam, bel selalu berbunyi. Purna pun bertanya kepada staf di situ. Mereka mengatakan bahwa hal ini sering kali terjadi. Dan ada juga
cerita dari senior Purna sendiri. Senior Purna memiliki seorang anak kecil. Ketika anak kecil itu melihat ruangan, anak kecil ini pun takut dan tidak mau masuk ke ruangan itu. Ia berkata bahwa ada kakak-kakak yang sedang berdiri di ruangan itu dan memiliki wajah yang menyeramkan. Pada saat Purna mendengar cerita itu, Purna pun penasaran dengan sosok perempuan itu. Purna mencoba membakar terasi tengah malam pada pukul 1 dini hari. Purna membakar terasi di ujung lapangan voli karena dipikir ujung lapangan voli terlalu jauh dengan area pohon di dekat situ. Purna pun mencari tempat seperti bangunan yang belum jadi, dan bangunan itu pun dekat dengan pohon-pohon besar. Purna pun mulai menaiki bangunan itu. Bangunan ini tinggi dan tingkat 2. Sesampainya di tingkat 2, Purna pun mulai membakar terasi di sudut bangunan. Ketika Purna mulai membakar terasi, tiba-tiba ada suara, yakni ranting pohon seperti ada yang mematahkan. Purna pun tidak menghiraukan kejadian tersebut. Purna lanjutkan membakar terasi karena di sini tidak ada kejadian aneh. Purna pun kembali ke kantor tempat ia jaga malam. Purna istirahat dan mulai tidur di situ. Ketika Purna mulai tertidur, tiba-tiba tangan Purna seperti ada yang menarik, dan posisi tangannya pada saat itu mengangkat ke atas. Pada saat itu Purna tidak bisa menggerakkan seluruh badannya. Hanya mata Purna saja yang dapat melihat ke arah sekitar. Pada saat Purna mencoba melihat ke arah sekitar dengan tubuh yang tidak bisa bergerak, Purna melihat ke arah sudut. Seperti ada yang memainkan pintu, dan seperti ada aktivitas di ruangan itu. Seperti banyak sekali orang dan keramaian di ruangan itu. Ketika Purna melirik ke arah kanan, yaitu ke arah jendela, Purna melihat sosok samar-samar seperti anak kecil. Dan anak kecil itu menunjuk ke arah pintu sebelah kiri Purna. Dan anak kecil itu menunjuk sambil mengatakan, "Awas, ada kakak." Sontak Purna pun terbangun dan bisa menggerakkan seluruh badannya. Setelah kejadian itu, Purna pun langsung bertanya kepada OB yang memang lama sudah bekerja di kantor itu. Ucap Purna, "Bang, di sini memang ada anak kecil sama perempuan kah?" Ucap Purna. "Iya, benar," ucap OB itu. "Memangnya kamu kenapa, Mas?" "Semalam saya ketindihan. Pada saat saya ketindihan, saya dimimpiin ketemu anak kecil, dan anak kecil itu nunjuk ke arah sudut pintu. Anak kecil ini mengatakan, "Awas, ada kak."
pada saat Purna bercerita hal itu kepada OB, kebetulan ada karyawan yang mempunyai anak yang datang ke tempat Purna. Ditanyalah sama karyawan itu, "Kamu ngelihat juga, Pur?" ucap karyawan itu. "Enggak, Kak. Aku cuma dimimpiin semalam. Tapi ada anak kecil yang sempat menyebutkan nama sosok perempuan itu." "Oh, itulah dia, Pur." "Oh, kakak sudah tahu rupanya," ucap Purna. "Iya, Pur. Dulu anak saya sampai demam melihat sosok itu." Purna pun di sini mulai mengetahui satu-satu sosok yang ada di ruangan itu. Seiring berjalannya waktu, ketika Purna tengah jaga malam, pada saat itu Purna sedang keliling. Iseng-iseng Purna merekam ke arah sekitar. Tidak ada kejadian aneh ketika Purna sedang merekam. Tapi setelah Purna cek isi rekamannya, ternyata ada sosok bayangan hitam yang keluar dari arah pintu. Sosok itu berbentuk kerucut, seperti menggunakan tudung di atas kepalanya. Purna pun menganggap kejadian itu hal biasa. Singkat cerita, ketika Purna tengah jaga malam, sekitar pukul 12 malam, ketika Purna sedang jaga malam, tiba-tiba terdengar suara perempuan meminta tolong dari arah depan Purna. Sedangkan di arah depan kantor Purna masih banyak sekali semak belukar. Tolong, tolong. Suara itu masih terdengar. Ketika Purna mencoba untuk tidak menghiraukannya, tiba-tiba ada seekor kucing yang berlari ke arah suara itu. Pada saat itu juga, ketika Purna sedang jaga malam bersama teman-temannya, temannya seringkali mendengar suara eraman. Dan juga teman Purna seringkali mendengar suara tangisan. Begitulah kisah dari teman kami Purna ketika ia jaga malam. Kami harap teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.